perpindahan momentum. Baik, saya akan share materi kuliah kita. Nah, ini materi kita hari ini adalah tentang perpindahan momentum satu arah. Perpindahan momentum satu arah. Karena kenapa kita harus belajar momentum? Karena di dalam industri kimia banyak sekali peralatan-peralatan yang prinsip kerjanya itu berdasarkan perpindahan momentum, seperti halnya di perancangan perancangan pompa, kompresor, dan sebagainya. Itu adalah alat-alat yang menyebabkan alat-alat yang membutuhkan analisa dari perpindahan momentum. Baik, perpindahan momentum, kalau perpindahan panas kemarin dalam satu sistem itu ada perpindahan panas, syaratnya apa? Di dalam sistem ada perubahan atau perbedaan suhu. Maka kalau di perpindahan momentum, suatu sistem itu ada perpindahan momentum, itu ketika apa? Ketika di dalam sistem ada perbedaan kecepatan fluida. Jadi kalau di perpindahan panas, penyebab dari perpindahan panas adalah perbedaan suhu, maka kalau di perpindahan momentum, penyebabnya adalah karena adanya perbedaan atau perubahan kecepatan fluida. Nah, sekarang kita lihat, jadi penyebab dari perpindahan momentum itu ketika di dalam sistem itu ada perbedaan atau perubahan kecepatan fluida. Baik, sekarang momentum itu apa? Momentum itu apa? Kita berbicara tentang momentum. Momentum itu notasinya adalah P. Notasi dari momentum itu adalah P. Momentum itu apa? Momentum itu notasinya adalah P. Momentum itu adalah hasil kali dari massa dikalikan dengan kecepatan. Jadi massa fluida kalikan kecepatannya itu merupakan momentum. Jadi momentum itu adalah sama dengan M kali V. Momentum adalah M kali V. M-nya massa benda, V-nya adalah kecepatan fluidanya. Jadi ini massa fluida kali kecepatan fluida. Nah, sekarang kalau di sini kita rubah bahwa V itu sama dengan P per M. Jadi kalau kita rubah, kalau P itu sama dengan M kali V, maka V itu adalah sama dengan P per M. Jadi momentum dibagi dengan massanya itu adalah sama dengan menghasilkan kecepatan. Kesimpulannya apa? Maka betul seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau di dalam sistem itu ada perbedaan atau perubahan kecepatan, maka akan menghasilkan perpindahan momentum. Jadi kalau dalam sistem itu ada perubahan kecepatan atau perbedaan kecepatan fluida, maka akan menghasilkan perpindahan momentum. Kalau di perpindahan panas konduksi, kita selalu melibatkan hukum Fourier tentang panas konduksi. Maka kalau di perpindahan momentum, kita akan melibatkan hukum Newton. Jadi kalau di perpindahan panas konduksi kita melibatkan hukum Fourier, maka kalau di perpindahan momentum kita akan melibatkan hukum Newton. Sekarang kita akan berbicara tentang hukum Newton. Hukum Newton kedua tentang gerak. Di sini mengatakan bahwa gaya dari sebuah benda, gaya itu F, dengan massa M, adalah sebanding dengan perubahan momentum terhadap perubahan waktu. Jadi gaya dari sebuah benda itu adalah sebanding dengan perubahan momentum terhadap perubahan waktu. Jadi F
itu sama dengan K kali dP per dt. Jadi K itu sama dengan F itu sama dengan K kali dP per dt. Jadi gaya dari sebuah benda itu adalah sebanding dengan perubahan momentum terhadap perubahan waktu. Nah, K-nya di sini adalah konstanta pembanding. K-nya di sini adalah konstanta pembanding. Jadi, kalau perubahan momentum terhadap perubahan waktu itu bisa disebut dengan P dot. Jadi, kalau ada dP per dt itu bisa disebut dengan P dot. P dot itu apa? P dot itu adalah sama dengan laju alir momentum. Jadi P dot itu adalah sama dengan laju alir momentum. Nah, jadi kita bisa mengatakan dari sini kita bisa mendapatkan apa? Ya, dari sini kita bisa mendapatkan bahwa ini, bentar ya, saya hapus. Maka kita bisa mendapatkan bahwa gaya dari sebuah benda adalah sebanding dengan laju alir momentumnya. Sehingga bisa kita tulis, kita mengatakan tadi bahwa F itu sama dengan sebanding dengan perubahan momentum terhadap perubahan waktu. Maka di sini bisa kita tulis bahwa dP itu sama dengan apa tadi? P itu momentum, sorry, P itu saya hapus saja dulu. Nah, ya. Tadi kita tulis lagi bahwa F ya, sama dengan K kali dP per dt. dP per dt tadi sama dengan apa? Perubahan momentum terhadap perubahan waktu itu sama dengan P dot. P dot itu apa? Laju alir momentum. Sehingga di sini kita bisa mengatakan bahwa gaya itu adalah, bisa kita katakan kalau momentum adalah massa kali kecepatan. Nah, berarti kita bisa menuliskan bahwa gaya dari sebuah benda itu adalah sama dengan perubahan massa kali kecepatan terhadap perubahan waktu. Sehingga ini bisa kita tulis. Maka F itu sama dengan K kali apa? Pakai apa? Diferensial by part, diferensial perbagian, maka menjadi apa? K M dV per dt plus P dm per dt. Kita bisa mendapatkan ini. Nah, sekarang kalau untuk massa benda yang tetap, kalau massa bendanya tetap, kalau M-nya itu adalah tetap, maka kita menghasilkan apa? dm per dt itu adalah sama dengan 0, ya toh? Konstanta diturunkan, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Maka akibatnya apa? Persamaan 1 akan menjadi sama dengan F itu sama dengan K kali M kali dV per dt. Jadi gaya itu menjadi sama dengan K kali M dV per dt. dV per dt itu kan perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Maka perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu itu bisa dinotasikan dengan A. Jadi
perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu itu bisa dinotasikan dengan A. A itu apa? Percepatan. Jadi bisa kita tulis bahwa F itu menjadi K kali M kali A. Nah, berarti dari hukum Newton kedua tentang gerak untuk massa benda yang tetap, maka gaya itu adalah sama dengan K kali M kali A. Nah, K-nya apa? K-nya tadi adalah konstanta pembanding. K tadi adalah konstanta pembanding. Nah, berarti sekarang konstanta pembandingnya akan kita cari. Konstanta pembandingnya akan kita cari. Nah, tadi kita sudah mendapatkan simbol apa saja ya. Kalau bedanya P dan P dot itu apa? Bedanya P dengan P dot itu apa? Bedanya P, Ahmad Ar-Rahman, Ahmad Ar-Rahman. Ya, Bu. Ya, bedanya P dengan P dot itu apa, Ahmad Rahman? P itu momen. P sama dengan apa, Rahmat? Ahmad Rahman. P adalah apa tadi, notasi untuk apa? Momentum, Bu. Pintar. P itu adalah momentum. Kalau P dot? Itu laju alir dari momentum. P dot itu adalah laju alir momentum. Jadi nanti jangan bingung ya. Kalau P itu adalah momentum, maka kalau P dot itu adalah laju alir momentum. Kalau P itu adalah momentum, nanti jangan bingung. Kalau P dot itu adalah laju alir momentum. Kalau kita kemarin laju alir panas itu dinyatakan dengan apa, Mas? Kalau di perpindahan panas, laju alir panas itu dinyatakan dengan Q besar, ya tidak. Laju alir panas dinyatakan dengan Q besar. Maka kalau perpindahan momentum itu dinyatakan dengan P dot. Kalau di perpindahan momentum dinyatakan dengan P dot. Kalau di perpindahan panas, laju alir panas dinyatakan dengan Q besar. Maka kalau di perpindahan momentum itu laju alir momentum adalah P dot. Baik. Sekarang sekarang tadi yang akan kita carikan berapa besarnya K gitu kan. Kita sudah mendapatkan persamaan ini. Tadi kan gaya adalah sebanding dengan laju alir momentumnya gitu. Nah, ternyata kalau massa bendanya itu tetap, maka kita menghasilkan bahwa F itu sama dengan K kali MA. Nah, hanya berapa kan gitu? Karena kan sebanding. Kita mengatakan sebanding itu seberapa? 1000K, 100K, 2 kali K, 3 kali K, atau dan sebagainya. Jadi maka di sini K akan kita cari. Bagaimana cara mencari K sekarang? Bagaimana cara mencari K? Konstanta pembandingnya itu bagaimana? Nah, sekarang tadi kan kita sudah mendapatkan bahwa F itu sama dengan K kali M kali A. Kalau kita nyatakan dalam satuan F itu apa? Kalau pakai British, kalau satuan Inggris, maka F itu adalah sama dengan apa satuannya? Pound-Fos. Kalau satuan SI apa untuk gaya Newton kan? Kalau gaya untuk satuan British itu adalah pound-Fos. Kalau massa untuk satuan British apa? Massa untuk satuan British adalah pound-mass. Kalau untuk satuan SI, massa apa? Kilogram, bisa gram. Kalau pakai satuan CGS ya gram. Kalau pakai satuan MKS ya kilogram, gitu ya. Sekarang kalau satuan percepatan, kalau British apa? Berarti feet
per detik kuadrat. Jadi F itu adalah sama dengan pound Fos satuannya kalau pakai British, M itu satuannya pound mass, A itu adalah satuannya feet per detik kuadrat. Nah, sekarang kita punya ini, F itu sama dengan K kali MA. Kita mau mencari berapa besarnya K, kan gitu. Kita mau mencari berapa besarnya K. Caranya bagaimana? Maka sekarang untuk mencari K-nya, kita buat bahwa besarnya F itu sama dengan B. Besarnya loh ya. Kalau gayanya sama, cuma besarnya F itu adalah sama dengan W. F-nya sama dengan W. Maka bentuk ini menjadi apa? Satu. Maka persamaan ini menjadi apa? Maka menjadi W pound Fos, ya toh. Pound Fos sama dengan K. Nah, kalau kita mengatakan bahwa besarnya gaya adalah sama dengan besarnya berat benda. Besarnya gaya itu besarnya gaya yang bekerja sama dengan berat bendanya. Maka kita bisa mengatakan, kalau kita mengatakan berat benda, maka mesti ada kaitannya dengan pengaruh gaya gravitasi. Karena apa? Besarnya berat benda itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Tapi kalau massa itu tidak. Massa dimanapun tempatnya adalah sama. Tapi kalau berat benda di sini dengan di tempat yang lain gitu, kalau gaya gravitasinya berbeda, maka besarnya berat benda akan berbeda. Maka akibatnya apa? Maka persamaan kita W pound Fos kali K kali M, M-nya tadi apa? Adalah pound mass. Maka percepatannya ini kita ganti dengan G, gravitasi, konstanta gravitasi per detik kuadrat. Maka persamaan kita menjadi ini, W pound Fos sama dengan K kali M pound mass kali G feet per detik kuadrat. Nah, G itu sama dengan apa? G itu adalah kalau pakai satuan British berarti berapa? 32,2 feet per detik kuadrat. Kalau pakai satuan SI apa? 9,8 meter per detik kuadrat. Iya tidak. Kalau pakai satuan SIG itu kan 9,8 kali 9,8 meter per detik kuadrat kan gitu, atau ada yang mengatakan 10 dibulatkan gitu. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti ini, maka persamaan kita menjadi bagaimana? Saya hapus dulu ya. Maka persamaan kita menjadi bagaimana? Tadi kita sudah mendapatkan bahwa kita menjadi W pound mass, pound Fos sama dengan K M pound mass kali G feet per detik kuadrat. Nah, yang kita cari itu adalah K. Maka kalau kita lihat K di sini sama dengan apa? Kalau sekarang kita buat dulu, yang kita cari K itu sama dengan berapa? Sekarang kita buat. Ternyata besarnya berat benda itu sama dengan massa bendanya. Kita buat. Maka kalau kita buat, besarnya massa benda itu sama dengan berat bendanya. Maka akibatnya persamaan ini menjadi bagaimana kan gitu. Maka ini dan ini bisa dicoret. Kalau besarnya massa benda sama dengan besarnya berat benda, maka persamaan ini menjadi apa? 1 pound Fos sama dengan K kali 1 pound mass kali G, G-nya tadi 32,2 feet per detik kuadrat, feet per sekon kuadrat. Maka akibatnya apa? Maka kita mendapatkan K itu menjadi sama dengan apa? Berarti menjadi 1 pound Fos, ya kan? 1 pound Fos dibagi 32,2 pound mass
pound mass dibagi feet per detik kuadrat. Maka kita mendapatkan ini. K kita itu adalah sebesar ini. K kita adalah sebesar ini. Nah, persamaan ini tadi berlaku ketika apa? Ini yang tulisan saya hapus ya. Tulisan saya hapus supaya tidak mengganggu. Maka kalau K itu adalah sama dengan 1 pound force per 32,2 pound mass feet per detik kuadrat. K ini tadi kita dapatkan dengan catatan apa? Besarnya gaya sama dengan besarnya berat benda. Besarnya berat benda sama dengan besarnya massa benda. Nah, sekarang ternyata kita punya bilangan faktor konversi, yaitu GC. Kita punya bilangan yang namanya faktor konversi. Faktor konversi itu sama dengan, atau GC, itu sama dengan 32,2 pound mass per detik kuadrat kali pound force. Betul ya? Jadi ini bisa kita tulis bahwa GC itu sama dengan 32,2 pound mass kali feet per detik kuadrat kali pound force, kan gitu. Nah, sekarang berarti kita bisa mendapatkan korelasi antara K dengan GC, betul tidak? Kalau K itu adalah 1 pound force dibagi 32,2 pound mass feet per detik kuadrat, sementara GC itu adalah 32,2 pound mass feet detik kuadrat kali pound force, karena per pound force maka ini jadi penyebut, maka menjadi GC adalah 32,2 pound mass feet per detik kuadrat pound force. Nah, jadinya kita mendapatkan korelasi antara GC dengan K, ya toh? Ada korelasi antara GC dengan K. Akrom, hubungan antara GC dengan K itu apa, Akrom? Akrom, Diva Anissa, Dwi Anggraita. Ya, Bu. Yuk, korelasi antara GC dengan K apa, W? Korelasi antara GC, hubungan antara GC dengan K itu apa jadinya? Tadi K itu sama dengan apa, Wi? K itu sama dengan apa? Ferdian, Jeremia, Ya, Bu. Siapa ini? Jeremia. Siapa ini? Ferdian. Siapa? Ayo. Bagi yang saya sampling, jawab ya. Ferdian, Jeremia, Miftahul Jannah, Nicholas, Nur Cahyani, Nurholis Majid. Ya, Bu. Ya, siapa ini? Nurholis, Bu. Ya, Nurholis. Korelasi antara K dengan GC jadinya gimana? K itu sama dengan apa, Nurholis? Sama dengan 1 pound force per
32,2 pound mass feet per second kuadrat, Bu. Ya. Nah, GC itu sama dengan apa, Nurkolis? GC 32,2 pound mass feet per second kuadrat per pound force, Bu. Ya, maka mestinya ada korelasi antara K dengan GC ya, Nur. Ya, Bu. Nah, berarti korelasinya apa? Berbanding terbalik gitu, Bu. Nah, berarti bisa disebutkan apa? Berarti semakin kayak Bukan, semakin enggak, langsung ke persamaan matematis saja. Kan K langsung itu, K sama dengan 1 per GC, Bu. ya, K seper GC jadinya. Maka besarnya K adalah seper GC, karena GC itu adalah 32,2 pound mass feet per detik kuadrat pound force. GC kan itu. GC adalah ini. GC itu sama dengan 32,2 pound mass feet per detik kuadrat pound force. Kalau K itu adalah seper pound force, 1 pound force LPF dibagi 32,2 pound mass feet yang atas detik kuadrat. Maka betul kita mendapatkan korelasi bahwa besarnya K itu adalah sama dengan seper GC. K itu sama dengan seper GC. Maka kalau K itu sama dengan seper GC, kita kembali ke hukum Newton kedua tentang gerak. Gaya dari sebuah benda adalah sebanding dengan laju alur momentumnya. Tadi kan gitu. Maka kita mendapatkan apa tadi? Bahwa gaya itu terjadinya kalau untuk massa benda yang tetap, kita mendapatkan apa tadi? K sama dengan massa kali percepatan. Kan gitu. Ternyata K-nya itu adalah seperti C. Maka kita menghasilkan apa? Seperti C itu kali massa kali percepatan. Sehingga kita mendapatkan persamaan dua. Bahwa gaya itu ya sama dengan seperti C kali massa kali percepatan. Nah, sekarang kalau GC itu adalah, kalau pakai satuan British, ternyata GC itu adalah 32,2 pound mass feet per detik kuadrat pound force, kan gitu. Ternyata itu kalau kita pakai satuan British. Ternyata kalau kita pakai satuan absolut, pakai satuan SI, maka besarnya GC itu adalah 1 dan tidak bersatuan. Jadi kalau pakai satuan SI, itu satuan absolut ya, maka besarnya GC adalah 1 dan tidak bersatuan. Maka sering ya di pendadaran di ujian akhir, di ujian lisan itu seringkali mahasiswa pesertanya itu ditanya kan merancang pompa. Merancang pompa itu kan butuh persamaan Bernoulli. Dia nulis bla 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 gitu. Nah, kalau dia nulis seperti itu, tidak di Bernoulli-nya tidak melibatkan ada GC, ada notasi GC gitu. Terus oleh penguji ditanya, lah satuanmu di persamaan Bernoulli apa? Padahal dia nulisnya tanpa GC. Kalau dia mengatakan kecepatannya dalam feet per detik, mesti dosennya, pengujiannya langsung bilang gini, oh radong, mesti langsung gitu, oh radong gitu, mesti gitu. Karena kalau pakai persamaan Bernoulli, kalau yang satuan kita libatkan itu adalah satuan British, maka di sana mesti
harus ada GC, ada faktor konversi. Tapi kalau Anda nulisnya itu persamaan Bernoulli-nya ada GC, maka dalam persamaan Bernoulli itu bisa persatuan British, bisa persatuan SI. Kalau British ya 32,2 pound mass fit per detik kuadrat pound force. Maka kalau pakai satuan SI, pakai satuan yang absolut, kalau K-nya itu Kelvin itu loh, kalau derajatnya Kelvin itu loh, maka GC itu adalah satu dan tidak bersatuan. Maka GC di situ adalah satu dan tidak bersatuan. Jadi kalau K pakai satuan British adalah 32,2 pound mass fit per detik kuadrat pound force, maka kalau di satuan absolut GC adalah satu dan tidak bersatuan. Nah, kalau di perpindahan panas, kalau di perpindahan panas, kalau di perpindahan panas, kita akan selalu menghasilkan kesamaan distribusi suhu, ya tidak. Jadi kalau di perpindahan panas, kita mesti ujung dari problem penyelesaian perpindahan panas kan mau membuat persamaan distribusi suhu. Gitu. Demikian halnya untuk di perpindahan momentum. Maka kalau di perpindahan momentum, kita ya akan mencari persamaan distribusi kecepatan fluida. Ya, kalau di perpindahan panas kita mau mencari persamaan distribusi suhu, maka kalau di perpindahan momentum yang kita cari itu adalah persamaan distribusi kecepatan fluida. Kalau di perpindahan panas, untuk mendapatkan persamaan distribusi suhu masih ingat dengan apa? Di perpindahan panas, untuk mendapatkan persamaan distribusi suhu dengan apa? Nur Cahyani, Eka Putri, masih ingat? Miftahul Jannah, Nurulita Safitri. Ada kemana ya kalau kuliah ya? Kalau kuliah kok enggak pada aktif ya? Kalau paham nggak apa-apa ya. Rahma Elfrita, enggak ada semua. Nanti kalau saya tanya nggak memberikan respon, di presensi saya coret ya. Kan boleh tidak on cam, tapi respon wajib. Karena kuliah kita kan sinkronus ini. Kalau sinkronus kan mesti ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Kita kuliahnya kan bukan asinkronus. Kalau asinkronus tinggal mendengarkan video sudah. Harusnya dimanfaatkan ya saat kuliah sinkronus gini ya. Rizky Anissa, Yosefa Kades, Yuda Rila Huda. Sudah berapa mahasiswa ini tidak merespon? Yuda Rila Huda. Kelas kita itu banyak ya. Kelas kita itu 30-an mahasiswa, 31 ya, 31 atau 32. Dan yang join saat ini itu 19 mahasiswa. Nah, coba saya cek di Spada. Bentar ya. Saya cek di Spada. Nah. Absennya full enggak?
Ketemu ya sekarang permasalahannya. Kenapa mahasiswa kalau ujian jawabannya pada ngawur gitu? Karena gitu, saat kuliah tidak serius. Saat kuliah tidak serius, seenaknya sendiri ya. Nih, coba saya lihat di daftar hadir. Ini minggu ke-7. Minggu ke-7. Minggu ke-7. Nah, lihat dulu. Yang hadir berapa? Berapa mahasiswa ini? 30 mahasiswa hadir semua tuh. 30 mahasiswa hadir semua, itu absen semua. Artinya kan sudah ngisi presensi. Artinya kan sudah ngisi presensi. Iya toh? Baik. Ini saya benar ya. Tidak menjawab, 5 mahasiswa tidak menjawab, dan berapa kali tidak merespon, di absen di Spada saya coret. Ini 30 mahasiswa ada kok. Ini absen semua kok. Full semua. Semua absen. Semua absen. Semua absen. Nih. Semua tidak ada yang tidak absen, 30 mahasiswa ini. 30 mahasiswa semua absen. Nah, baik. Apa ya, kalau nggak dipaksa gini, Anda mesti nggak serius. Dwi Anggraita. Saya sampling satu-satu. Tidak merespon, saya coret. 5 mahasiswa tidak respon, kuliah saya tutup. Rizkia Anissa. Rizkia Anissa, nggak ada. Tidak 2 mahasiswa. Rizkia Anissa. Rizkia. Salwa, Kaila. Salwa nggak ada. Nomor 3 nggak ada. Salwa. Bilkis. Ya, Bu. Joyce Kristianto. Joyce tadi sinyal jaringannya tidak stabil, Bu. Jadi keluar masuk Zoom. Oke. Joyce. Tapi mestinya bisa chat ya. Nur Cahyani. Tetap saya tanda tanya. Kalau tidak merespon, tetap saya tanda tanya. Nur Cahyani. Nur Cahyani juga nggak ada. Karena absennya ada. Lah terus buat apa absen ada, tapi kuliah nggak ngerti. Kuliah kan bukan ngejar absen. Nur Cahyani. Rahma. Rahma nggak ada juga. Ya, Bu. Rahma. Ya, Bu. Rahma ada. Rahma nggak ada ya. Coret. Ada, Bu. Kamu kemana ini? Kamu kemana? Bukan jangan habis absen terus tidur. Ini kuliah. Akhir sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh. Muhammad Iqbal. Hadir, Bu. Irmanda. Irmanda enggak ada. Irmanda enggak ada. Miftahul Jannah. Enggak ada. Hadir, Bu. Kamu Nangdi. Kamu kemana? Serius dong, Mbak. Kalau kuliah ya. Umi Kalsum. Ada Umi, ya. Nggih, Umi ada. Sinta. Sinta Kalimah. Sinta enggak ada. Nurkolis tadi
Menjawab pertanyaan. Muhammad Akrom. Akrom dari tadi nggak ngerespon. Akrom nggak ada. Coret. Naufal, Muhammad Naufal. Naufal nggak ada. Rafli Alfayed. Rafli nggak ada. Jeremia. Anak ini tuh kalau di apa? Hadir, Bu. Siapa? Jeremia, Bu. Jeremia. Jeremia. Ahmad Aulia. Hadir, Bu. Yo, tadi yang jawab ya Rahman kamu. Ferdian. Ferdian. Kita kuliah toh, mestinya kalau ngisi absen yang dengan konsekuensi sinkronus apa ya? Gimana ya? Yuda belum respon dari tadi. Setia juga nggak ada, Yuda nggak ada. Ferdian tadi nggak ada ya? Ferdian nggak ada. Nicholas. Tadi di awal saya, Nicholas kamu kayaknya tadi. Theo Nanda. Theo nggak ada. Afiat ada. Devi.